Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah, monggo pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesempatan dan kesehatan hingga kita dapat bersilaturahim, mencari ilmu di Masjid Al-Irsyad ini dalam rangka menjelang buka puasa bersama. Salawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini mungkin kita telah bersama-sama menjalani sudah beberapa tahun yang lalu. Artinya setiap akhir bulan Ramadan atau mungkin awal bulan Ramadan kita selalu berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukanlah kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Oke. Dan tiap tahun selalu berdoa seperti itu terus. Ini kan kesempatan kita dalam mengisi bulan Ramadan hasil doa kita. Artinya doa kita alhamdulillah dikabulkan oleh Allah SWT. Kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sekarang ini. Lalu kita besok menjelang akhir Ramadan, kita juga akan berdoa semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oke. Lalu apa introspeksi kita? Setiap Ramadan kita selalu berdoa, moga-moga aku ditemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga ditemukan bulan Ramadan yang akan datang. Lalu prestasi kita di bulan Ramadan apakah sama, apakah berkurang, ataukah lebih dari bulan yang lalu? Tentunya harapan kita selalu satu langkah dengan tahun yang lalu. Kalau kita sama dengan tahun yang lalu, ya ibaratnya kita itu merugi. Ya barangkali mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semua bahwa inti dari bulan Ramadan ini tentunya kita nanti akan menjadi umat yang la'alakum tantakun, insya Allah seperti itu. Dan semoga kita nanti di akhir Ramadan kita akan menjadi umat yang la'alakum tantakun. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan ini kita selalu akan setiap hari kita mendapat tausiah, setiap hari kita akan mendapat kultum ya. Kemudian setiap hari bahkan kita dari subuh, maghrib, isya selalu ada ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz itu. Kita akan menguatkan iman kita. Karena apa? Biasanya ya, iman kita mungkin termasuk saya. Ini imannya itu akan naik turun. Biasanya manusia itu akan naik turun. Ya. Pas bulan Ramadan ini kita fokus-fokusnya naik, pasti kita akan cukuplah insya Allah. Apalagi saran atau anjuran dari para pengisi atau ustadz itu monggo kita selalu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya
eh, kita menjalankan sholat sunnah, ya, yang insya Allah pahalanya seperti pahala sholat wajib. Contohnya di setiap hari kita menjalankan sholat 5 waktu itu ada 12 sholat sunat yang dianjurkan oleh Allah SWT atau sunat muakkadah atau yang dianjurkan oleh Allah SWT. Juga ada sholat atau yang tidak dianjurkan atau tidak terlalu dianjurkan, sholat sunat yang tidak terlalu dianjurkan. Salah satu contoh sholat sunat yang sangat dianjurkan adalah 12 rakaat di setiap harinya, yaitu 2 rakaat setelah sebelum subuh, ya, yaitu sholat fajar. Kita melakukan sholat fajar yang pahalanya insya Allah kan pahalanya janji Allah ini, karena janji Allah itu pasti tidak akan ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, kepada Allah, niscaya akan kami kabulkan. Ini janji Allah. Jadi misalnya kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Pasti. Kalau nanti kita berdoa kemudian kok belum dikabulkan, ya besok malas berdoa. Insya Allah monggo. Karena janji Allah itu akan dikabulkan, maka kita harus husnudzon kepada Allah SWT bahwa doa kita itu akan dikabulkan, entah itu di dunia maupun nanti setelah kita menghadap Allah. Mudah-mudahan di dunia itu juga dikabulkan, ya. Di akhirat insya Allah juga akan diberi tempat surga dari Allah SWT. Setelah subuh atau sebelum subuh itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, dan kemudian sholat asar itu ada sholat sunat enggak ya Bu ya Pak? Enggak ada ya? Sholat asar itu sebelum sholat asar itu tidak dianjurkan, tetapi boleh monggo, ya. Tapi setelah asar itu tidak dianjurkan untuk sholat sunat. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib 2 rakaat setelah sholat maghrib itu juga dianjurkan, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ba'diyah isya itu bahkan pahalanya melebihi sholat tarawih kita. Ya Allah, ya. Kelihatannya sepele ya, sholat sunat setelah isya itu pahalanya melebihi sholat tarawih kita. Sehingga monggo kita ada kesempatan ini, mumpung ada kesempatan kita menjalankan sholat tarawih, kita setelah sholat isya kita kerjakan dulu sholat ba'diyah isya, kemudian kita mengikuti sholat tarawih. Kemudian tadi kami sampaikan fungsi kita melaksanakan bulan puasa itu antara lain menguatkan iman. Yang kedua, memunculkan sifat sosial. Apa itu memunculkan sifat sosial? Yaitu sebenarnya kita setiap hari sebelum puasa biasanya kita makan bebas, ya. Kemudian kita melihat dengan sewu pengemis itu kurang ada peduli dengan pengemis karena merasa kita wareg, ya. Apa wareg bahasanya, apa Pak Wisnu? Bahasanya wareg itu kenyang. Nah, bahasanya wareg itu kenyang, ya. Kita kenyang sehingga kita tidak merasakan, tidak ada kepedulian sosial. Nah, monggo di bulan Ramadan ini fungsinya kalau kita berlapar-lapar dan haus, kita akan melihat bahwa oh ternyata pengemis atau orang-orang yang tidak mampu atau mungkin orang-orang yang tidak bisa mencari makan atau tidak bisa membeli makan atau tidak bisa mencari nafkah itu barangkali
perasaannya seperti saya pada saat saya sekarang ini menjalankan puasa. Maka timbullah rasa sosial kita untuk bersedekah, kemudian timbullah rasa kepedulian kita dengan cara kita bersedekah. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu adalah pahala untuk membangun rumah kita nanti di surga, istana kita di surga. Maka Allah akan membuatkan rumah kita, istana kita yang ada di surga. Ini apa? Ini adalah celengan kita. Selain bersedekah adalah sholat sunat tadi. Sholat sunat tadi fungsinya untuk selain untuk menyempurnakan sholat kesalahan di antara sholat kita. Karena kita sholat kita tadi ada yang kurang, maka kita sempurnakan dengan sholat sunat. Nah, terkait dengan sedekah itu juga salah satu tabungan kita untuk membangun istilahnya di surga. Kalau kita membangun menabung untuk membuat istana di surga itu dengan pahala sedekah, dengan sholat sunat dan sebagainya. Tapi kalau menabung di dunia ini paling kita nabung di bank-bank ya. Tapi kalau untuk membangun istana di surga nanti insya Allah kita tabungannya dari sedekah kita, dari sholat sunat kita. Ini salah satu mudah dan murah ya. Tetapi asal kita ada niat, innamal a'malu binniyat, maka insya Allah tugas-tugas itu atau mungkin kebutuhan-kebutuhan itu akan lebih mudah kita jalankan. Ya, karena sekali lagi kita bertanya-tanya, saya selalu bertanya-tanya, apakah sholat itu wajib? Kira-kira sholat itu wajib enggak ya Bu ya? Enggak ya. Sholat itu tidak wajib, tapi kebutuhan. Kebutuhan kita, kalau kita butuh surga ya kita sholat. Tapi kalau kita hanya wajib saja, kita datang ke masjid sholat sakarpe seperti 4 rakaat, seperti 2 rakaat, itu. Saya kira ini hanya kewajiban, menggugurkan kewajiban. Artinya kalau menggugurkan kewajiban itu tidak ada kekhusyuan, ya, kekhusyuan untuk kita selalu menghadap kepada Allah. Tetapi kalau kita wujudnya kebutuhan, kalau saya butuh kepada Allah, saya akan menjalankan sholat. Inilah beda antara kewajiban dan kebutuhan. Ya, kita butuh surga. Kalau kita nggak butuh surga ya nggak usah sholat. Artinya tidak. Nah ini kalau hanya wajib saja, gitu. Kadang kita kalau melihat viral ya, kita tarawih sampai berapa ya? 7 menit atau 10 menit ya? 23 rakaat 7 menit, 10 menit. Bayangkan pada waktu kita saat kita sholat itu kan selalu berdoa ya, sholat itu kan berdoa ya. Kita berdoa meminta kepada Allah. Kita saja meminta kepada orang tua, Pak aku jauh duitnya cepet mau, masa dijawabkan enggak ya? Tapi ya Allah misalnya, kita kalau berdoa kepada Allah ya amin gitu kan. Biasanya apa ya sopan nembung kepada Allah seperti itu ya. Maka ini salah satu fungsi puasa kita. Selanjutnya fungsi puasa kita adalah disiplin, tepat waktu. Biasanya kalau puasa itu yang tepat waktu hanyalah 2, subuh dan apa ya, maghrib. Wah, ya, subuh dan maghrib itu tepat waktu pasti ya. Tepat waktu. Soalnya ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu berbuka puasa. Bahkan sebelum tepat waktu sudah pada rawuh. Wah, ini burung waktunya wis rawuh. Inilah salah satu fungsi tertib dan disiplinnya saat kita menjalankan puasa Ramadan. Nah, ini artinya ternyata hikmah dari puasa Ramadan itu ketertiban dan kedisiplinan. Semoga apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, dirahmati Allah, saya hanya ada waktu sampai jam 6:04 ya Pak. Oke, sekali lagi monggo kita berdoa masing-masing ya. Semoga kita nanti akan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Meskipun tidak selalu semua itu dikabulkan. Salah satu contoh buktinya, selalu ada Ramadan berikutnya ada teman kita, saudara kita atau tetangga kita yang mendahului kita untuk menghadap Allah. Artinya ya mestinya dipanggil Allah ya. Kalau ditari ya aku carry biar apa lah. Monggo nek badhe ngrumi ini monggo. Monggo, tapi saya insya Allah mudah-mudahan kita semua itu tetap istiqomah untuk menjalankan puasa dan dapat kembali bertemu dengan puasa di tahun yang akan datang. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saja apa yang kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.